Pemirsa, belakangan cairan ekoenzim dipakai untuk menetralisir pestisida yang memapar Kali Cisadane, Tangerang, Banten akibat kebakaran pabrik kimia. Cairan fermentasi itu dianggap mampu mengurai zat pencemar di perairan. Yuk cari tahu pembahasannya. Bagaimana cara kerja ekoenzim? Kebakaran gudang pestisida mengakibatkan dampak serius terhadap lingkungan, khususnya Sungai Cisadane. Residu kebakaran yang mengalir ke sungai menimbulkan bau yang menyengat, lapisan berminyak pada permukaan air, dan kematian ikan secara massal. Solusinya, pemerintah kota Tangerang menuangkan sekitar 1.500 liter ekoenzim ke Sungai Cisadane. Lalu kira-kira apakah ekoenzim yang dituangkan itu efektif? Ya, ekoenzim, cairan alami serbaguna hasil fermentasi, memang punya segudang manfaat. Dibuat menggunakan bahan utama limbah dapur seperti kulit buah dan sayuran, molase atau gula, serta air. Tapi ada takarannya ya. Perbandingannya adalah 1:3:10, di mana 1 bagian gula, 3 adalah bagian bahan organik, dan 10 adalah air. Semua bahan tadi lalu disimpan dalam wadah plastik yang tertutup rapat. Tapi memang waktu yang dibutuhkan lumayan lama, yakni hingga 3 bulan. Reaksi biokimia alami kemudian menghasilkan kandungan enzim yang berguna sekaligus menjadi alternatif pengolahan sampah yang efektif. Kegunaannya bisa dimanfaatkan sebagai pembersih alami rumah tangga, sektor pertanian, hingga penetralisir hama, dinilai sebagai sebuah terobosan yang tak hanya murah, tapi juga mudah. Bahkan cairan ini juga langsung diingat ketika salah satu sungai utama di Jawa Barat dan Banten tercemar pestisida akibat terpapar kebakaran pabrik kimia. Walaupun di beberapa penyampaian beberapa ahli pasca penuangan itu disampaikan bahwa kondisinya tidak cukup membantu secara keilmuan, tapi memang kita berpikir saat itu gerakannya adalah bagaimana berupaya melakukan hal yang walaupun manfaatnya tidak signifikan, tapi kita lakukan langkah-langkah. Namun, pemberian 1.500 liter ekoenzim ke aliran sungai yang memiliki panjang 126 km itu tidak serta-merta memperbaiki kualitas air Cisadane. Walau sebenarnya saat ini baku mutu air yang memasuk PDAM sudah berangsur normal. Kalau untuk melihat dampak dari pencemaran pestisida, yang diduga pestisida, kayaknya sangat tidak efektif sekali. Tidak akan efektif, apalagi kemudian Sungai Cisadane ini kan mengalir, alirannya cukup deras. Jadi sayang sekali sebenarnya 1.500 ton atau liter ya, ekoenzim itu kemudian terbuang percuma-cuma. Itu kalau kemudian kita bisa manfaatkan untuk pupuk cair, untuk apa kan jauh lebih berguna. Dan kemudian proses pembuatan ekoenzim kan 3 bulan. Pemulihan kualitas air Sungai Cisadane justru dinilai lebih efektif jika menggunakan tanaman air seperti enceng gondok. Mekanisme fitoremediasi atau pembersihan air mampu menyerap logam berat dari limbah industri melalui akar tanaman bernama Latin Eschornia crassipes. Tapi hati-hati, sebab pertumbuhan enceng gondok yang tidak terkendali justru menurunkan kualitas air karena dapat mengurangi oksigen terlarut akibat paparan matahari yang terhambat. Menjadi tanggung jawab kita bagi para pelaku industri harus memiliki pengelolaan limbah yang baik agar tidak merusak ekosistem. Sementara untuk kita, masyarakat, jangan membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai, agar tidak mencemari lingkungan. Dari Kota Tangerang, Teatrika Putri, Srindro melaporkan.